Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita terus memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk syukur akan limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Lebih-lebih sekarang ini kita dalam kesempatan yang sangat-sangat mulia, hari-hari yang amal soleh pada hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari yang amal-amal soleh pada hari-hari ini a'zamu ajran ilallah, lebih besar pahalanya, wa azka, dan lebih bersih, lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana salah satu amalan yang disebut langsung oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, dalam kita mengambil kesempatan emas ini memperbanyak zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'aksiru bihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Hendaknya kalian perbanyak di hari-hari tersebut mengucapkan tahlil, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, halala yuhallilu tahlilan, mengucapkan la ilaha illallah. Demikian pula kalian perbanyak mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar, dan juga kalian perbanyak di hari-hari tersebut mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. Dan kalimat-kalimat ini kalau kita rangkai di tempat kita diistilahkan dengan takbiran.
perbanyak takbiran sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti selesai hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari-hari membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah, memperbanyak memuji dan menyanjung Allah sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang di dalamnya para ulama membagi takbiran tersebut ada takbir yang itu mutlak, ada takbir yang muqayyad. Takbir yang mutlak itu diawalnya sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai habis hari-hari tasyrik. Maksudnya mutlak kapan saja, ya, kapan saja, dimanapun, ya, kita perbanyak takbiran tersebut. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar, ya, sahabat yang dikenal sangat dalam meniti jejak Rasulullah SAW, demikian pula sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan mereka ketika pergi ke pasar di hari-hari ini bertakbir, takbiran, ya, sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai keduanya, ya, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbir la ilaha illallah. Ini tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan walillahil hamd, walillahil hamd. Walillah ilham, dalam pertanyaan ada ilham. Jangan ilham senyum-senyum, sebut terus. Padahal enggak walillah ilham, tapi walillahil hamdu. Milik Allah pujian itu. Segala pujian itu milik Allah, karena semua nikmat karunia yang ada pada kita dari Allah, sehingga pujian hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah, karena Allah lah zat yang sempurna dalam seluruh sisi-sisinya, dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam keputusan-keputusannya, hukum-hukumnya, takdir-takdirnya. Apa saja yang Allah perbuat, tidak ada yang di situ mendolimi hamba-hambanya. Semua yang Allah lakukan dalam ruang lingkup memberi karunia, memberi nikmat yang sangat banyak, tidak terhitung kepada hambanya. Bahkan hambanya tidak minta jadi kasih. Bahkan kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, jauh lebih banyak daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita lewat perantara doa-doa. Semua dalam ruang lingkup memberikan nikmat karunia kepada hambanya, atau ruang lingkup keadilannya. Kalau ada yang salah, keliru, dihukum, itu adil, bukan dolim. Kalau ada yang berbuat baik, taat, diberi pahala yang banyak, balasan yang banyak. Cuma itu dari ruang lingkup. Apa saja Allah lakukan, apa saja Allah putuskan, makanya segala puji hanya milik Allah. Makanya Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'alu. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Ya, fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekarangnya, sekehendaknya. Kau ini semua makhluknya Allah yang ciptakan, Allah yang punya, Allah yang miliki, Allah yang kuasai, terserah Allah. Tapi bersama itu, sedikit pun Allah tidak zalim, tidak kemudian ngawur. Semua perbuatannya di atas ilmu yang luas, didasari ilmu yang luas, didasari hikmah-hikmah yang mendalam,
yang akal pikiran kita tidak akan pernah bisa menyelami seluruh hikmah-hikmah Allah tersebut. Karena kita terbatas, ilmu kita terbatas. Bahkan kita ini kadang seringnya berpikir yang terbalik, merasa sesuatu bagus bagi kita, ternyata itu dalam ilmu Allah buruk. Merasa sesuatu itu jelek bagi kita, ternyata bagi Allah itu yang terbaik bagi kita. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Bisa jadi kamu membenci sesuatu yang menimpa dirimu dari takdir Allah, padahal itu yang terbaik bagi dirimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Jangan dikira kalau takdirnya miskin itu jelek ya. Jangan dikira kalau takdirnya sakit-sakitan itu jelek. Bisa jadi dengan itu kita malah terhindar dari setiap sikap-sikap melampaui batas, melanggar. Dan itu sering dilakukan orang-orang yang banyak duit ya. Sering dilakukan orang-orang yang sehat, yang kuat. Ya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Walillahil hamdu, segala puji hanya milik Allah. Kapan saja Imam. Dan ini bukan cuma teori, padahal ini kan sudah biasa tersebar di grup-grup WA. Sudah berkali-kali kita nyimak, dengarkan, bahkan kita sendiri ikut posting juga, share. Cuman kadang dilihat sama aja tuh hari-harinya sama hari-hari yang lain. Padahal hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini hari-hari terbaik sedunia. Bahkan masih lebih baik daripada hari-hari di bulan Ramadan. Bahkan 10 hari akhir Ramadan sekalipun. Iya, kalau orang berselisih tentang masalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah dibanding dengan 10 malam akhir Ramadan, mana yang lebih afdal? Pendapat yang rajih, kalau hari-harinya ayam, yang paling afdalnya 10 hari awal Dzulhijjah. Tapi kalau malam-malamnya, yang paling afdalnya 10 malam terakhir. Itu menggabungkan seluruh dalil-dalil yang ada. Kalau hari-harinya yang paling afdal 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari ayam, jamak dari yaum. Al-amal sholihu fiha, amal-amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut ahabbu ilallah, lebih Allah cintai. Dalam satu lafaz. Dalam lafaz yang lainnya a'zamu ajran indallah, lebih banyak, lebih besar, lebih agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lainnya azka indallah, tidak ada hari-hari yang amal saleh di hari-hari tersebut lebih suci di sisi Allah ya min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di hari-hari ini berkumpul sekian banyak amalan-amalan khusus yang itu tidak ada di hari-hari yang lain. Yang paling agungnya adalah hari Arafah, ketika wukufnya jemaah haji di padang Arafah, perkumpulan terbesar kaum muslimin datang dari sekian banyak penjuru dunia menuju satu tempat. Di hari Arafah tersebut
Al-Hajju Arafah. Sampai Rasul mengatakan haji itu yang wukuf di Arafah itu. Sekian banyak manasik haji, dari rukun-rukunnya yang paling utamanya wukuf di Arafah. Kumpul sekian banyak orang di padang Arafah, tempat yang begitu luas, ketutupan manusia, putih semuanya, sepintas gunungnya, lembahnya, datarannya, sampai disahkan Allah mendekat kepada orang-orang haji yang sedang wukuf di Arafah tersebut. Allah mendekat kepada mereka dan Allah banggakan di hadapan malaikat-malaikat. Lihat ini hamba-hamba datang dari tempat-tempat yang jauh. Ngapain mereka? Mau apa mereka di sini? Cari apa? Tentunya mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji itu adanya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, dan juga masih ada amal-amal yang lainnya. Mungkin nanti kita singgung dulu sebelum lanjut taklim kita materinya, sehingga menjadikan 10 hari awal bulan Dzulhijjah hari-hari terbaik. Jangan pantas seorang muslim menyia-nyiakannya. Apalagi seorang penuntut ilmu yang telah sampai ilmunya, hendaknya kita jadikan hari-hari ini benar-benar hari yang istimewa, yang kita kerahkan seluruh potensi diri kita, seluruh waktu kesempatan yang ada untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan amal-amal soleh. Jangan jadikan dia seperti hari-hari biasa. Dan ini hari-hari, pesan para ulama kita hendaknya disebarkan tentang keutamaannya di tengah-tengah kaum muslimin. Karena kebanyakan mereka belum ngerti, belum paham akan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau keutamaan Ramadan 10 malam akhir Ramadan, kaum muslimin sudah ngerti, sudah tersebar itu. Belum lagi Ramadan, udah banyak kegiatan som-som Ramadan. Kita sambut Ramadan, entah bersih-bersih masjid, persiapan karpet, persiapan lampu, tempat wudhu, ya, kajian-kajian ilmiah, persiapan bikin Ramadan. Masya Allah, begitu masuk Ramadan nampak gitu, suasananya berubah. Gak kayak hari-hari biasa yang ramai, baca Quran, puasa, infak, sedekah, beda, kelihatan benar. Tapi kalau hari-hari ini untuk melihat di luar sana, gak ada, gak ada belas perubahan. Ya, kayak hari-hari biasa aja. Padahal ini hari-hari, sekali lagi, dibandingkan hari-hari Ramadan masih lebih afdal hari-hari. Bahkan sampai ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, bagaimana kalau dibandingkan amal-amal 10 awal Dzulhijjah, amal-amal biasa, puasa, baca Quran, sedekah, zikir, gimana kalau dibandingkan jihad? Masih afdal mana? Kata Rasulullah, jihad fi sabilillah tidak bisa pula ditandingi keutamaannya dengan jihad fi sabilillah yang dilakukan di luar 10 awal bulan Dzulhijjah. Masih lebih utama amal-amal yang umum itu tadi, kecuali kalau jihadnya habis-habisan. Ya, dia bawa semua yang dia punya, ya, hartanya, kebekalannya, ya, dirinya, jiwa raganya berjihad, habis semuanya, nggak pulang lagi ke rumahnya. Kalau ini lebih afdal, jihadnya seperti ini. Tapi kalau masih pulang ke rumah, masih dapat ghanimah juga, ya, masih lebih afdal amalan secara umum di 10 awal Dzulhijjah.
sudah dapat berapa juz sudah Quran? Ingat gak Ramadan kemarin? Hari kedua udah dapat berapa itu? Kayaknya sudah hampir separuh. Udah 10 juz mungkin. Sekarang udah juz apa ini? Sembahan. Tingkatnya apa saja aku bisa lakukan, dari baca Qurannya, dari zikir-zikirnya, wirid-wiridnya, zikir pagi, zikir petang. Pernah nggak bacanya tuntas sampai selesai? Atau kalau nggak pernah baca, zikir pagi sampai tuntas, yang dibaca 3 kali 3 kali, yang 10 kali 10 kali, yang 100 kali ya 100 kali. Pernah gak sampai tuntas? Atau sambil jalan tak sempatnya dulu ada ini kegiatan mesti 3 gitu. Coba hari-hari ini dilengkapi biar ada beda gitu. Allah dan Rasulnya sudah memuliakannya, mengagungkannya. Tidak pantas kita kemudian menjadikannya hari-hari biasa. Tidak ada perubahan. Ya, perubahan cuma tadi di grup pasar, di ceramah, di omongan tok, tapi nggak ada praktek nyata. Ini musibah seperti ini. Berilmu kayak nggak berilmu. Karena bedanya apa? Orang berilmu dengan orang yang berilmu. Akal. Orang nggak ngerti, nggak beramal ya memang dia nggak ngerti. Dan itu lebih termasuk hafal kada nggak ada amal. Ini malah berbahaya. Kesempatan emas dulu mau Ramadan sudah pernah kita sampaikan. Orang beriman itu senangnya, gembiranya, yang itu dipuji, diperintah bahkan oleh Allah kalau dibukakan pintu-pintu amal soleh. Bisa taklim, ngerti agama Allah dengan baik, mengilmui dengan benar, memahami dengan benar, ilmunya membuahkan amal. Di situ dia senang, dia gembira. Ya, sudah kita sampaikan surat Yunus ayat 58 waktu itu. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Allah, dengan fadilah Allah, karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itulah hendaknya mereka berbahagia, mereka senang dengan fadilah dan rahmat Allah. Dan mengapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena senang gembira dengan fadilah dan rahmat Allah itu lebih bagus dari segala harta, segala macam harta dunia yang mereka kumpulkan. Berarti fadilah Allah dan rahmat Allah itu dimaksud bukan urusan dunia. Yang itu lebih bagus, lebih kekal daripada dunia. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh. Itu yang kita bawa mati. Itu yang setia menyertai kita, belain kita, memberi syafaat kepada kita sejak kita mati di alam barzah sampai nanti di hari akhir. Ada pun harta dunia, nggak ada yang mau ikut, nggak ada yang mau menemani kita di kuburan. Ini yang Allah inginkan, gembira, senang dengan fadilah Allah dan rahmatnya, dengan sayang. Kebanyakan orang itu senangnya kalau dapat dunia. Dan itu Allah sebutkan dalam surat yang lainnya, Ar-Ra'd ayat 31 dan ayat 36. Wa farihu bil hayati dunia. Mereka itu senangnya kalau dapat dunia. Ya, dapat duit, Masya Allah, senangnya. Naik pangkatnya, senangnya. Ya, dapat mobil, wah, Masya Allah, rumahnya bagus,
sawah ladang, senang. Ya, wafar berhayat di dunia. Mereka senangnya dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Padahal gak ada apa-apanya itu kesenangan dunia dibanding akhirat. Cuma kesenangan yang sebentar. Tentu pernah dengar hadis orang paling senang sak dunia, dimasukkan neraka sebentar. Kok selama-lamanya dicelupkan satu celupan sebentar diangkat lagi. Pernah kamu senang? Enggak pernah. Allahu Akbar. Orang paling senang sak dunia baru dimasukkan neraka sebentar. Pernah kamu senang? Enggak pernah. Orang paling susah sak dunia dimasukkan surga sebentar, diangkat lagi ditanya, pernah kamu susah? Enggak pernah. Enggak ada apa-apanya dunia. Enggak bisa dibanding. Di mana orang sudah berilmu syar'i, belajar, taklim, ya senangnya masih urusan dunia. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti enggak boleh kaya. Salah lagi kaya, tapi dengan cara yang halal. Dunia itu tercela kalau dunia dicari hanya untuk dunia lagi, cuma untuk makan-makan, enak, rekreasi, jalan-jalan, cuci mata, untuk yang perut dan yang di bawah perut, yang masuk keluar 2 lubang. Itu yang tercela. Dunia hanya untuk dunia tok. Dan kalau dunia dicari untuk akhirat, ini hebat ini orang ini. Ya, jangan salah paham ya. Ya Pak, itu banyak dunia itu jelek. Dan juga boleh kaya, silakan kaya. Dakwah ini butuh duit. Dakwah ini butuh dana. Kalau nggak ada dananya Pak Ustaz kan nggak bisa dakwah ya. Gimana? Nggak ada yang dukung di belakang. Rasul itu pertama dakwah itu sudah ada Khadijah di belakang. Itu bukan kebetulan. Apa kebetulan? Ya enggak. Sudah atur itu. Nggak lama ada Abu Bakar. Lewat Abu Bakar ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman. Orang-orang hebat ini di belakang Rasul. Rasul itu awal dakwah itu nggak pernah ngurusin urusan rumah, fokus dakwah. Khadijah suka rela, bahkan senang gembira, ya, bisa mendukung Rasul dalam dakwah. Katanya Allah sediakan dari Khadijah itu sebuah rumah di surga yang nggak ada hidup pikuk di dalam. Kenapa nggak ada hidup pikuk? Nggak pernah ngeyel sama suaminya. Gak pernah bantah, siap bantu dakwah, gak tersibukkan dengan urusan-urusan belakang itu terus fokus kita. Cuma cari yang benar dengan Allah. Ya, kalau sudah kaya dapat duit untuk akhirat. Dunia cuma sekedarnya saja. Gak usah terlalu mewah-mewah. Yang penting motornya udah lancar, udah bisa balapan atau balapan juga. Tidak mogok-mogok terus dan cukup. Saya miliar-miliaran, ratusan juta. Mobil juga dulu itu yang benar nggak mogok-mogok udah cukup. Gak perlu yang udah miliaran ditempel-tempel berlian, ngapain? Yang lainnya itu orang punya duit banyak itu bisa meraih pahalanya Ustaz. Iya. Bisa meraih pahalanya mujahidin, bisa meraih pahalanya orang yang puasa, orang yang belajar ilmu syar'i. Kalau dunianya untuk akhir. Jangan salah. Yang senang dengan dunia hanya untuk dunia, ini yang sebentar, sedikit. Coba dunia untuk dunia, untuk makan-makan, minum-minum. Sekuat apa kalau kita makan? Ya paling kok sepiring 2 piring itu lebih dari itu muntah-muntah. Gak enak. Ya,
Kita kuat beli mobil sebanyak apa yang dipakai cuma satu sudah. Mau dipakai semua gimana bingung juga. Punya toko baju beraneka ragam bagus-bagus yang kita pakai itu kan inilah. Punya hotel banyak untuk satu kamar kan yang kita tutup. Sedikit. Kalau cuma dunia untuk dunia, kalau dunia untuk akhirat, wah ini berlipat-lipat, tidak bisa dihitung pahala dan darah. Ya sekali lagi orang muslim itu senang yang diperintahkan, senang yang dia itu benar-benar senang di dalamnya. Hakiki adalah ketika diberi taufik oleh Allah, diberi bantuan pertolongan, bisa beramal soleh. Alhamdulillah bisa sholat malam lagi, bisa baca Quran lagi, bisa taklim, bisa punya saham dalam dakwah. Inilah bisa apalagi baca Quran, zikir, apalah sedekah, infak, walaupun sedikit tapi terus itu senang, gembira. Apalagi dilewatkan oleh Allah di hari-hari yang mulia seperti ini. Kita nggak ngerti iman. Nanti kita akan rasakan sendiri betapa sangat fakir kita dengan ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh kalau sudah mati. Di situ baru kita rasakan betapa sangat pentingnya bekal amal soleh. Kalau kita sudah mati dan kita pengen ditunda-tunda ke matinya. Inilah apa dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun itu. Akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, akhirkan dulu, tunda dulu mati aku ini sebentar aja. Mau ngapain? Fa'as-saddaqo wa akum minas sholihin. Mau sedekah, mau infak. Ini penyebutan sedekah ini bukan pembatasan, contoh saja. Kalau ditunda sebentar mau infak, belum mati belum seperti infak tuh duitnya masih sedikit, lemari masih di berangkas, masih di bank, belum sempat diinfakkan, belum jadi miliknya. Diinfakkan jadi miliknya. Kalau diinfakkan mati berubah kepemilikan, jadi harta waris. Ya, kalau kerja lagi, kalau dia kerja dia yang capek dia, yang berarti dia jungkir balik dia, panasan jalan dia, belum seperti mati, belum mati. Jadi harta waris, waktu itu sibuk ngurusi duitnya, lupa ngurusi anaknya bergajulan, dapat duit banyak, wah, apa jadi maksiatnya? Ini biasa berketimpangan. Pengen sedekah, pengen sholat, kalau masih beri kesempatan, walaupun cuma 2 rakaat yang ringan. Pengen subhanallah, walaupun subhanallah, alhamdulillah. Kalau dia sudah lihat dengan mata kepalanya, bukan cuma cerita kayak gini, taklim. Dia sudah lihat ketika mati itu betapa sangat pentingnya amal-amal soleh, betapa sangat besar balasan Allah. Dia sudah lihat sendiri betapa dosa maksiat itu tidak ada gunanya, cuma jadi beban ya setelah mati. Jadi belum di situ, kita masih hidup belum, masih melek, masih diberi kesempatan. Ayo digunakan 10 hari, gak sebulan. Nih 10 hari. Kemarin cuma diminta sebulan bulan Ramadan. Allah kasih waktu kita itu 12 bulan loh. Kalau cuma minta 1 bulan, masih gak sempat juga, masih sibuk juga. Masya Allah, apa sibuk yang kebeda? Ngapain lah? Sibuk aja, maaf yang gak sempat. Ini loh cuma Allah minta 10 awal. Kalau ini kan 4 bulan haram ya, 3 bulan berturut-turut nih, udah Dzulhijjah, ini bulan-bulan haram. Paling afdalnya ini hari-hari ini, manfaatkan, sempurnakan sholat-sholatnya. Jangan lagi masbuk terus, masih masbuk juga. 10 hari apa? Dzulhijjah. Abu Bakar As-Siddiq dulu pernah ketinggalan takbiratul ihram, bukan masuk kayak kita itu, cuma ketinggalan takbiratul ihram. Dia masuk itu imam sudah mungkin baca Fatihah,
bukan Allah Akbar imam itu dia langsung Allah. Namanya kan takbir bersama imam. Dia ketinggalan terus apa yang dia lakukan? Yang beleh 100 ekor onta. Oh, Allah. Untuk ganti itu luput tak benar-benar bersama imam. Ada zaman dulu khalifah dilapori, ini anakmu masbuk, kenapa kok sampai masbuk anak saya? Diserahkan seorang ustaz itu belajar, kelamaan dandan sampai masbuk, akhirnya diperintah seorang dulu anaknya langsung masuk urusan bapak itu langsung digundul rambutnya, gara-gara rambutmu ini loh aku masbuk. Nah, sekarang itu rambutnya semua lama, betul kacanya. Kalau pakai peci aja itu kan dari belakang. Dia bikinnya nggak berubah. Macal terus. Laki-laki kadang-kadang. Padahal sering sejarah itu dibenci. Sering sejarah itu di Rasul itu kadang-kadang sejarah. Kadang-kadang. Bukan nanti salah paham lagi ya, tampil aja gembel lagi, gitu juga. Cuman urusan dohir itu loh, gak usah terlalu sibuk dengan itu. Sibuknya dengan batin yang bersih, hati yang bening, gak ada dendam, gak ada hasad, gak ada dengki, gak ada kekufuran, kesyirikan, kelimpangan. Itu fokus. Walaupun alhamdulillah bukan berarti pernah jelek ya, yang rapi kayak penampilan. Cuma kadang sampai seperti itu. Itu sama bapaknya kirim utusan gundul, biar gak sibuk lurus rambut, bikin masuk aja. Begitu. Ya, Rasul kalau luput sholat malam apa yang Rasul lakukan? Sholat duha. Ya, diganti dengan sholat duha. Makanya nggak sholat malam luput. Lebih dekat lagi sholat duhanya. Kalau dia biasa sholat malamnya 3 rakaat, sholat duhanya 4 rakaat. Kalau biasa 5 rakaat, sholat duhanya 6 rakaat. Begitu. Kalau biasa 7 rakaat, sholat duhanya 8 rakaat. Begitu. Dan hati yang sehat itu keras. Kalau ada kurang itu dia kerasa di hati itu. Ada yang kurang ini kewajiban-kewajibannya. Ada yang nggak sempurna. Terjatuh dalam dosa itu ada rasa sakit, ada rasa kayak di sini ada yang bolong, nggak lengkap lagi. Karena hatinya hidup. Kalau hatinya mati, kayak jasad yang mati, kamu cacah-cacah juga nggak merasa udah mati kok jasad. Kemudian pula hati yang sakit, hati yang mati juga nggak terasa terhadap pelanggaran. Zaman dulu dosa kecil itu oleh mereka para sahabat dianggap seperti gunung besar yang bakal menimpa dirinya, sama ketakutan, segera top, segera istighfar. Namun sekarang kita itu banyak sudah meremehkan dosa-dosa. Dulu awal kenal sunnah, masya Allah, semangat ya. Lihat Facebook pertama kali banyak istighfar. Setelah langsung dipercepat. Sekarang sudah biasa, bahkan kali-kali dan lebih. Subhanallah. Ini kawan, ini kesempatan 10 awal kita tingkatkan puasa. Kalau bisa puasa. Kalau nggak bisa semuanya, tanggal 1 sampai 9, ya diperbanyaklah. Mungkin puasa Daud, mungkin Senin Kamisnya. Kalau nggak bisa juga, jangan sampai luput nanti puasa Arafah. Ya, ahtasibu Allah, ya aku berharap kepada Allah, saumu yauma Arafah, puasa hari Arafah itu yukafiru sanatal madiyah wa baqiyah. Ya, qabliyah wa baqiyah. Kama qala Rasulullah SAW. Aku berharap kepada Allah, puasa hari Arafah itu nanti bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau nggak bisa, ya tadi ada takbiran mutlak. Nanti kalau sudah masuk 9 Dzulhijjah, ada takbir muqayyad, takbir tertentu tiap habis sholat, sejak subuh
di hari Arafah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Muhammad salam, Aminka salam, tabaraka ya dzal ikram. Langsung takbiran. Imam dan juga makmum tanpa dikomando takbiran. Tiap habis sholat di tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, pada subuh, pada zuhur, pada asar, pada maghrib, pada subuh, sampai habis hari-hari tasyrik, terakhir pada asar tanggal 13 Dzulhijjah. Takbir muqayyad. Ini jangan malu-malu. Takbiran aja malu-malu, gak keluar suara. Ibnu Umar tadi sama Abu Hurairah takbiran ke pasar. Orang dengan takbirnya takbiran semua. Gemuruh di pasar itu takbiran. Ya, ajarkan kepada anak-anak, ajarkan kepada keluarganya di rumah, ya. Mau jalan kemana, mau kemana, perbanyak takbiran. Ini hari-hari apa? Perbanyak zikrullah. Dan itu bukan hanya ayat Quran, bukan cuma hadis Rasul, ya. Ada dalil Qurannya juga. Ya, dalil Qurannya yang disebutkan dalam ayat itu ayyaman ma'lumat. Ya, wa dzkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Sebut-sebutlah nama Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Ayyaman ma'lumat itu yang dimaksud 10 awal Dzulhijjah. Ini cuma tingkatkan. Salat-salat rawatibnya dilengkapi, terutama yang 12 rakaat. Ngapain? Bangun rumah di surga gitu. 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dijaga. Ya, bila perlu tambah yang lainnya, yang rawatib juga tapi tidak muakkad, seperti 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Bahkan Rasul mengatakan, semoga Allah merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Betul, sebelum asar 4 rakaat. Didoakan khusus oleh Rasul, semoga Allah merahmati. Dan tiap-tiap adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Bainal adzana ini sholatun. Di antara 2 adzan itu adalah iqamah, ada sholat sunnah. Dan ada juga doa yang enggak akan ditolak antara adzan dan iqamah. Kalau pengen lebih mantap doanya dalam sholat, karena Rasul menyebutkan kondisi ketika sholat itu lebih dekat kepada Allah, apalagi ketika sujud. Rasul sebutkan fa'aksiru fihi ad-du'a. Ketika sujud perbanyak doa. Demikian pula sebelum salam. Sebelum salam itu ada doa-doa ya. Minimalnya berdiri dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, minimalnya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Terus salam. Pasti ada doa-doa yang lain. Bahkan doanya itu riwayatnya. Lalu buka sifat salat Nabi Al-Albani, beliau kumpulkan doa-doa yang Rasul baca sebelum salam. Gak pernah tahu belum? Saya nggak tanya mengamalkan, ya udah tahu belum? Nah, kalau nggak tahu kan mesti amalkan. Coba dibuka itu sifat salat Al-Albani, beliau kumpulkan doa-doa yang sering Rasul baca sebelum salam, habis tasawuf. Soalnya itu doa itu masya Allah mantap itu ya. Kebaikan dunia akhirat. Sudah kita amalkan belum? Jangan-jangan yang 4 perkara itu tadi tidak diamalkan. Belum 4 perkara. Oleh Allah ini ada dzikrika wa syukrika. Ini dua pol kan, gaspol ya. Ibadah hari-hari gaspol. Apa yang aku bisa amalkan. Lulus ikhlas mengharap pahala dari Allah. Begitu itu dulu. Ya, mukadimah baru ketemu lagi mukadimahnya lama, nanti sisa kita baru lanjutkan materinya. Ingatkan fadilah yang besar, fadilah 10 awal bulan Dzulhijjah, hari-hari terbaik satu dunia.
gaspol ibadah di dalam pergaulan. Wallahu a'lam bishawab.